Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Vici Salsabila dengan NIM 2024 4064 05113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul yang saya ambil yaitu Konstruktivisme dalam Filsafat Pendidikan, Teori dan Penerapannya di Kelas. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jean Amori, Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dalam filsafat pendidikan, konstruktivisme menjadi salah satu teori yang berpengaruh yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi, bukan sekedar ditransfer oleh guru. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, konstruktivisme relevan karena mendorong pembelajaran yang kreatif dan kritis. Meskipun penerapannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman guru dan sumber daya, sehingga perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diterapkan secara efektif di kelas. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar teori konstruktivisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif, bukan penerimaan informasi secara pasif dari guru. Kemudian yang kedua, pengetahuan dibangun secara bertahap melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir peserta didik. Yang ketiga, secara filosofis, pengetahuan merupakan hasil konstruksi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan serta konteks sosial dan budaya. Yang keempat, Jean Piaget menjelaskan pembentukan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kelima, Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan yang terakhir, dalam pendidikan, peserta didik itu menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Pada bagian ini akan dibahas mengenai penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Penerapan konstruktivisme ditandai dengan perubahan paradigma pembelajaran dari yang semula berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada peserta didik atau student center. Dalam pembelajaran konstruktivistik, peserta didik didorong untuk aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai aktivitas belajar. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Salah satu bentuk penerapan konstruktivisme dapat dilihat melalui penggunaan model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan kegiatan eksperimen. Melalui model-model tersebut, peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga belajar berpikir kritis, menganalisis masalah, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata. Oke teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya mengenai tantangan dan solusi implementasi konstruktivisme di Indonesia. Walaupun konstruktivisme memiliki banyak keunggulan, penerapannya di lingkungan pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan hafalan, sehingga guru menjadi pusat pembelajaran dan peserta didik cenderung pasif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah peserta didik yang besar dalam satu kelas, serta pemahaman guru yang masih terbatas tentang pendekatan konstruktivisme juga menjadi kendala. Sistem evaluasi yang lebih menekankan hasil ujian tertulis turut menyulitkan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada proses. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya, seperti peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemberian ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, serta penerapan sistem penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar.
Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, pendekatan konstruktivisme dapat diterapkan secara lebih optimal guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup dari pemaparan yang telah saya sampaikan, pada bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai konstruktivisme dalam filsafat pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme merupakan aliran penting dalam filsafat pendidikan yang memandang belajar sebagai proses aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir. Teori ini memiliki landasan yang kuat, terutama dari pemikiran Piaget dan Vygotsky. Demikian kesimpulan presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya terbuka apabila terdapat pertanyaan atau masukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.